Mbak Dini, apa kabar? Masih bisa untuk diajak bercakap-cakap, masih bisa menangkap ini Bu Ade ini kira-kira ngomongin apa. Tapi untuk teman-teman yang biasanya 91 desibel ke atas, itu sudah cukup sulit untuk dapat menangkap suara yang masuk. Dan biasanya untuk membantu teman-teman dengan tuli ini bisa menangkap suara, mereka mempergunakan alat bantu dengar. Tapi bukan berarti kalau pakai alat bantu dengar langsung bisa mendengar, tidak. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Jadi alat bantu dengar hanya membantu anak itu merespon, menangkap suara yang masuk. Jadi dia gimana nih pakai ada suara seperti itu. Ya, jadi dengan kondisi ketunarungan, yang pertama jelas anak-anak kehilangan kemampuan untuk memproses informasi. Kemudian yang kedua, berdampak kepada kemampuan akademik. Kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa penelitian menyebutkan beberapa anak, sebagian besar anak tunarungu itu tidak mempunyai masalah dalam intelijensi. Namun karena kesulitannya di dalam menangkap informasi yang bersumber pada suara, karena ini sangat penting sekali bagaimana anak belajar berbahasa pertama kali dari apa yang dia dengar. Jadi mungkin nanti dikuatkan Bu Sumarti. Jadi ketika bayi itu kan biasa dililing, mama, ini mama nak, mama. Jadi ketika itu anak bisa langsung mama menirukan. Tapi anak tunarungu apa yang didengar? Nggak ada. Jadi sulit. Makanya biasanya anak tunarungu dikatakan miskin bahasa, miskin kosakata. Jadinya sulit berkomunikasi. Nah, kemudian kenapa komunikasi menjadi penting? Karena itu merupakan keahlian dasar dari setiap individu. Untuk apa? Menyampaikan ide, pikiran, gagasan, menambah pengetahuan, dan mengajarkan serta memberitahukan sesuatu. Bagaimana mau berkomunikasi kalau mohon maaf bahasanya kosong? Di dalam kepala ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada bahasa. Kita bisa banyak bicara karena di dalam kepala kita banyak sekali bahasa ya Bu ya. Kosakata. Banyak sekali kosakata yang ada di dalam kepala kita. Jadi kita ada yang disampaikan. Nah, teman-teman tuli ini butuh suatu layanan intervensi supaya apa? Kosakata di dalam kepalanya bertambah. Katanya itu jadi, kata guru saya, jadi mengajarkan anak tunarungu itu tidak sekedar makan, tidak sekedar seperti itu, tapi bagaimana kata makan itu berada di dalam kepala dan menjadi miliknya anak. Jadi anak tahu kalau seperti ini tulisannya makan, kalau begini berarti makan. Jadi konsepnya tuh udah paham sekali terkait seperti itu. Next. Nah, untuk layanan pengembangan komunikasi itu ada dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Tapi pada sore hari ini saya akan lebih berfokus kepada komunikasi nonverbal. Next. Nah, jadi komunikasi nonverbal itu sendiri mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian sudah cukup sangat paham. Jadi ini merupakan proses penciptaan dan pertukaran pesan tidak menggunakan kata-kata, namun lebih kepada gerakan tubuh, ekspresi, sentuhan, dan lain sebagainya. Oke, saya ingin menyampaikan suatu pesan. Saya tidak akan bersuara, saya tidak akan berekspresi. Mohon ditebak kira-kira saya berbicara apa. Sayanya betul. Saya sakit gigi. Saya senang sekali. Lebih tafsir ya. Saya senang sekali. Saya senang ada di sini. Saya kesini lagi. Saya banyak dengar macam-macam ya. Saya tidak mandi. Saya sedang lapar. Baru makan Pak. Coba saya tambah dengan ekspresi dan gerak tangan. Ada. Ya, betul kami. Saya ulang. Saya sedang ada di sini. Senang? Senang. Ada.
hadir. Saya berat. Cuma berapa kata loh, Pak, ini banyak banget. Ya sekarang tambahkan bersuara. Jadi kita memahami ya, apa sulitnya anak tunarungu itu memahami kalau orang berbicara, apalagi cuma sulit banget Bu. Apalagi kadang-kadang menurut kita benar tapi belum tentu bisa ditangkap. Nah makanya itu tadi saya izin untuk membuka masker supaya apa? Terbentuk sebuah komunikasi total. Jadi saya sampaikan saya senang hari ini. Hari ini bukan Ya, ada di mau sini. tafsir ya macam-macam begitu. Jadi satu hal yang bisa saya berikan highlight bahwasanya ketika Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan teman-teman tuli, maka usahakan kita memahami mereka bagaimana bisa mengakomodir kira-kira bagaimana ya caranya supaya saya ngomong teman-teman tuli ini paham, nggak cuma tapi tambahin dengan isyarat. Saya senang hari ini. Paham? Oh senang. Yang ditangkap berarti saya itu senang hari ini. Nah itu berarti bisa ditangkap. Nah pasti nanti jadi pertanyaannya, tapi saya nggak bisa bahasa isyarat Bu Ade. Bahasa isyarat tuh buku kamusnya tebel. Betul, bahasa isyarat tuh kamusnya tebal. Tapi kalau kita kembali lagi, isyarat itu sendiri ada dua. Ada isyarat alami dan isyarat yang sudah dibakukan atau distandarisasi. Nah, boleh bergeser Bu? Nah ini dia. Kalau isyarat alami biasanya anak-anak kecil pada waktu dulu belum banyak kosakatanya ya Bu Sumarti ya. Biasanya mereka dengan isyarat. Misalnya manggil teman aja deh. Mama, num. Ini waktu kata-katanya belum terlalu banyak dan hanya bisa mengucapkan beberapa patah. Mereka menggunakan isyarat-isyarat yang itu terbentuk secara natural, isyarat alami. Kemudian saya kembalikan lagi bahwa isyarat ada dua, isyarat alami dan isyarat yang sudah baku. Kita masuk ke sini. Ada dua, CB dan Bisindo. Mungkin teman-teman udah paham banget ya. Itu kok berisyarat ada dua macam nih, ada CB, ada Bisindo. Oke, saya perkenalkan. Yang pertama, geser izin. Yang pertama, CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Coba Bu, digeser dulu kayak yang tadi, digeser. Kira-kira ada bedanya nggak Bapak Ibu? Ada Apa yang beda? posisi tangannya. Mantap, satu tangan, dua tangan. Ya. Yang satu CB dengan satu tangan, yang Bisindo dengan dua tangan. Next, saya masuk dulu ke CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Jadi kalau saya boleh flashback sedikit, CB itu dikembangkan oleh orang dengar. Jadi dibuat oleh orang dengar. CB ini diadopsi dari ASL, American Sign Language. Jadi biasanya menggunakan satu tangan. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang luar negeri yang menggunakan bahasa isyarat, agak sedikit mirip bahasa isyaratnya dengan CB, menggunakan satu tangan. CB ini sudah diresmikan. Ada kamusnya tuh, tebel banget kamusnya, CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Namun lebih sering digunakan pada pembelajaran. Nah ini, kenapa kalau lebih sering dipergunakan dalam pembelajaran? Nah, kenapa dipergunakan dalam pembelajaran? Karena biasanya lemahnya ketika belajar bahasa isyarat itu kita lupa terhadap mengabaikan tentang imbuhan, tentang frase, tentang apapun. Nah jadi di dalam CB ini maka ada juga berisyarat dengan ada imbuhan juga yang diisyaratkan. Nah dalam CB mengandung kosakata serta memiliki awalan dan akhiran. Berbeda dengan Bisindo, CB disampaikan dengan satu tangan. Oke, ini saya perkenalkan sedikit, ada dua hal. Next, izin. Nah bagi Bapak Ibu yang sekiranya gimana sih caranya Mbak Ade belajar bahasa isyarat kalau saya nggak punya kamusnya, tenang, sekarang sudah dunia digitalisasi. Bapak Ibu bisa mengakses kamus CB online di pmpk.kemdikbud.go.id. Ada di sana, lengkap CB dengan satu tangan. Nanti bisa diakses. Saya geser sedikit, izin. Yang kedua adalah Bisindo. Bisindo ini merupakan bahasa isyarat Indonesia. Yang mengembangkan adalah teman-teman tuli ataupun teman inklusi.
Nah, ini Bisindo ini dibentuk oleh kelompok tuli yang muncul secara alami dan berdasarkan pengamatan teman-teman tuli. Nah, Bisindo ini sendiri di setiap daerah itu tidak sama. Jadi ada dialek-dialeknya masing-masing. Nah, Bisindo ini digerakkan dengan 2 tangan. Oke, boleh kita mau coba dulu ya, Sibi? Boleh Bu, bergeser ke Sibi? Ya, kita latihan menggunakan Sibi dengan 1 tangan terlebih dahulu. Saya ada di stop dulu, pause dulu. Oke, ini video saya, mirip ya Pak ya? Ini nggak tahu saya dapat di YouTube ini Pak, dapat di YouTube. Nah, itu karena tidak mirroring, jadi di depan itu adalah tangan kanan. Jadi setiap kita berisyarat menggunakan tangan kanan, ayo kita tangan kanannya Bu, Bang. Ayo luar biasa. Yuk kita mulai menggunakan Sibi untuk berlatih abjad A sampai dengan Z. Yuk kita mulai. A. B. B. Tangannya di depan. C. D. E. F. G. G. H. I. J. K. Bukan. L. Hati-hati ya, M. Tangannya 3. Hati-hati ya. Hati-hati ya Bu, Pak. Satu pleset, tapi saya yang salah. Oke, tangannya 5 dulu dibuka. Jadi jempolnya diletakkan di sini. Kalau M, 3 jari di ini tengah turun. Kemudian ini diselipkan. M. Jempolnya jangan dikeluarkan Pak, dimasuk. Jadi saya ulang. Jempolnya M. M ya, nah M. Betul. M. M. Jempolnya diselipkan di sebelum kelingking, kemudian diturunkan M. M. Oke. Kurang normal Bu, jempolnya. Lanjut. N. Geser. Kalau tadi 3, sekarang 2 aja. N. Masih pakai jempol. Nah. N, oke. N. Kan gitu Pak. Tapi itu di dalam bahasa Amerika juga ada isyarat seperti itu Pak. Jadi udah enggak. N. Oke, N. Lanjut. O. Oh jelas. O. P. P. Kan begini Kak. P diturunkan ke bawah. Ya, P. Oke, kita lanjut. Q. Q. R. R. Oke, R. Ya, R. S. S. Kayak tinju. S, tangan ditutup, jempolnya di depan. Kepal. Maaf ya Pak ya. Saya harus belajar sama Bu Agustin kayaknya. Merep. S. Kemudian T. Di atas ya, di atas. T. U. V. P-nya belum. P. W. X. Y. Z. Oke. Boleh ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Teman-teman tuli tidak tidak begitu mengena, nggak kedengeran. Kalau kita ada di lingkungan inklusif, memberikan apresiasi untuk teman-teman tuli. Tari kecak. Mantap. Oke, saya berikan lagi satu sederhana. Ketika bertemu teman-teman tuli kan harapannya kita bisa ramah ya. Nanya nama
siapa? Nggak teridentifikasi. Oke. Kita belajar sederhana saja. Nama. Jadi isyarat itu tidak hanya abjad, tapi kata juga ada isyaratnya. Ya. Nanti boleh dieksplor di dalam kamus TB online, di situ ada. Oke, sederhana misalnya bertemu. Saya bertemu dengan teman tuli, mau nanya, nama kamu siapa? Bagaimana caranya? Nama kamu siapa? Cakep, tepuk tangan. Ulang. Misalnya Bapak Ibu ketemu sama teman-teman tuli, bagaimana nanya? Nama kamu siapa? Cakep. Dijawab habis itu. Masa cuma nanya nama kamu siapa? Dijawab. Misal nanti bergantian menjawab, sekiranya kita menjawab. Nama saya Ade. Jangan ikutin saya, Bu, Pak. Sama ya, oke. Nama saya Ade. Ya, sip. Boleh ya dilatih ya, sip. Coba saya bertanya nama kamu siapa, semuanya berisyarat namanya dengan isyaratnya. Bu, boleh tolong dibukakan isyarat yang banyak tadi, yang tinggi. Jangan nama saya Ade juga ya Pak ya. Jangan. Oke, nanti bisa dilihat ya. Oke, saya bertanya terlebih dahulu. Saya bertanya. Nama kamu siapa? Monggo dijawab. Nama saya, silakan. Mantap. Setidaknya kita sudah punya modal ketika bertemu dengan teman-teman tuli. Jangan, nggak ngerti.